Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Analisis usaha selada hidroponik dan budidaya selada pada sistem NFT. Simak video berikut. Nah, untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan sistem NFT itu sendiri ataupun Nutrient Film Technique. Merupakan sistem hidroponik yang menggunakan sistem sirkulasi yang mengandung kaya unsur hara dengan aliran tipis. Nah, adapun tujuan dari sistem NFT ini sendiri agar tanaman mendapatkan nutrisi, air, dan oksigen secara bersamaan. Meskipun banyak cara berbeda untuk mendesain NFT, namun kesemuanya memiliki karakteristik yang sama, yaitu menggunakan pompa air yang mensirkulasikan air nutrisi dari tandon ke pipa kembali secara terus-menerus selama 24 jam. Nah, setelah membahas dari sistem hidroponik NFT, kemudian di sini saya akan menjelaskan dari tanaman selada itu sendiri. Di mana tanaman selada itu kita ketahui yaitu merupakan tanaman semusim atau polymorph, atau kita kenal dengan memiliki banyak bentuk, khususnya dalam hal bentuk daun. Ada 4 jenis selada yang banyak dikenal, yaitu selada telur, selada daun, selada rapuh, dan juga selada batang. Jenis selada yang banyak dibudidayakan di dataran rendah yaitu selada daun. Selada umumnya kita ketahui menjadi lalapan ataupun dimakan mentah dan mengandung gizi yang cukup tinggi, terutama kandungan mineralnya. Baiklah teman-teman, untuk slide selanjutnya yaitu ada penyemaian, di mana penyemaian benih ini merupakan tahap awal dari proses berkebun, menanam, bertani, dan semacamnya. Benih yang digunakan yaitu bermerek New-D Seed dalam kemasan bungkus, dan dalam satu kemasan itu kurang lebih ada 1.300 benih. Dalam usaha tani selada ini, media tanam yang digunakan adalah rockwool, yaitu media tanam sejenis gabus atau busa yang bahan utama pembuatannya yang berasal dari bebatuan. Selanjutnya yaitu pindah tanam. Pemindahan kerak pembesar setelah tanaman sudah berumur 15 hari, maka tanaman sudah siap dipindahkan ke rak pembesar yang berada di screenhouse. Proses pemindahan tanaman pertama dimulai dengan memasukkan tanaman ke dalam neckpot atau sebuah wadah yang digunakan untuk menopang tanaman dan menyanggar akar-akar tanaman. Ketika memindahkan tanaman beserta neckpot ke dalam pipa, pastikan agar akar tanaman semuanya masuk ke dalam pipa tersebut. Selanjutnya adalah perawatan. Perawatan dilakukan setiap 1-2 kali sehari. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam perawatannya ini yaitu pengecekan pH, ppm, kebersihan maknutrisi, dan pertumbuhan dari akar. Cukup memperhatikan perkembangan fisik tanaman dan memastikan nutrisinya tercukupi. Sebagai contoh, jika ada daun yang gugur atau menguning, kita bisa memotongnya. Tujuannya adalah agar penyakit tersebut tidak menjalar ke bagian tanaman lainnya. Kemudian selada merupakan tanaman yang rentan terserang hama dan berbagai penyakit lainnya. Apabila kondisi ini dibiarkan, maka dapat menyebabkan pertumbuhan terganggu, bahkan bisa berakibat kematian. Cara termudah untuk mengendalikan hama dan penyakit adalah melakukan penyemprotan menggunakan pestisida nabati. Selanjutnya masuk ke dalam tahap panen. Masa panen dari selada ini adalah 30-40 hari setelah tanam. Bila kita melakukan pemanenan lebih dari 30-40 hari, biasanya rasa dari selada akan menjadi pahit. Cara pemanenannya adalah dengan cara mengambil selada dari netpot lalu menggunting pada bagian akarnya. Netpot yang sebelumnya kita gunakan bisa digunakan kembali untuk melakukan budidaya pada tanaman yang selanjutnya. Oke, untuk slide berikutnya saya akan terangkan beberapa gambaran dari analisis usahanya dan beserta hitungannya, yang dimulai dari fixed cost atau biaya tetap. Biaya tetap ini termasuk juga biaya harga netpot, instalasi, mesin pompa air, TDS atau isi meter, pH meter, nampan, gelas ukur, dan sprayer. Jadi jika di total harga persatuannya semua di total menjadi Rp3.200.830. Nah, untuk biaya variabel atau biaya variabelnya dapat dihitung dari kebutuhan benih, rockwool, nutrisi AB mix, pestisida nabati, pH daun, dan biaya-biaya lain tidak terduga.
itu dapat ditotal menjadi jumlahan B-nya menjadi Rp830.000. Nah, untuk total cost-nya atau TC itu diperoleh dari FC tambah VC, yang dimana dapat kita kalkulasikan hitungannya Rp3.200.830 ditambah Rp830.000 sama dengan Rp4.030.830. Jadi total TC-nya adalah Rp4.030.830. Sedangkan untuk penerimaannya yaitu dengan rumus TR sama dengan P dikali Q. TR-nya dapat kita kalikan menjadi 20.000 dikali 82. TR itu sama dengan Rp1.649.640.000. Untuk BEP harganya dapat kita hitung dari TC per Q dengan harga Rp4.030.830 dibagi 82. Dengan hitungannya BEP menjadi Rp49.156.000. Untuk pendapatannya dapat dikalkulasikan dari hitungan dari Y sama dengan TR kurang TC, yaitu Rp1.640.000 dikurang Rp4.030.830 menjadi Rp2.390.830. Untuk RC rasio atau penerimaan total atau TR per total biaya dapat dikalkulasikan menjadi Rp1.640.000 dibagi Rp30.830 dapat hasilnya menjadi RC rasio sama dengan 0,4. Untuk BEP produksi kita dapat membagikannya dari TC per P yang didapat Rp4.030.830 per 20.000 per biaya produksi sama dengan 201. Jadi sekian dari hasil analisis usaha selada hidroponik. Kami ucapkan terima kasih. Sekian dan terima kasih hasil dari diskusi kami dari kelompok 3. Semoga ilmu yang kami berikan bermanfaat dan sampai jumpa dan terima kasih.